Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Semoga selalu sehat dan kuat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Zulkifli Arifin Tayyib Gaibo. Bapak selaku wali kelas kalian untuk semester ini, dan mata pelajaran yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini adalah mata pelajaran matematika dengan materi mengenai bilangan caca. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran adik-adik, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen adik-adik. Jadi untuk yang pertama yaitu saya absen terlebih dahulu. Nisa, Hairunisa, Putri, Abdul, dan lain-lain. Baik. Nah, di sini kan hadir semua. Jadi sebentar Bapak akan membagikan kelompok untuk adik-adik. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya adik-adik mengenai bilangan caca. Jadi sebelum masuk, terlebih dahulu adik-adik persiapkan kertas dan atau buku dan pulpen untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk dicatat ya adik-adik. Baik, kita langsung saja masuk. Baik, sebelum masuk ke materinya saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa itu bilangan caca? Jadi bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat non negatif. Dengan kata lain, bilangan caca ini terdiri dari angka 0 dan semua bilangan bulat positif. Nah, secara matematis, himpunan bilangan caca dapat ditulis sebagai W sama dengan 0, 1, 3, dan 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar bilangan caca. Kita akan mengenal bilangan dan simbol bilangan caca 21. Baik adik-adik, di sini ada dasar-dasar bilangan caca itu sendiri, di mana kita akan mengenal beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenal bilangan dan simbol bilangan caca dari 21 sampai dengan 100. Terus yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca dari 21 sampai dengan 100, dari yang kecil ke yang besar dan yang besar ke yang kecil. Terus yang ketiga, mengenal nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. Terus yang keempat, menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan caca dengan teknik menyimpan atau meminjam. Terus yang kelima atau yang terakhir, mengenalkan konsep perkalian dan pembagian dua bilangan caca 1 sampai 10. Nah, di sini topik yang pertama yaitu mengenal bilangan dan simbol bilangan caca dari 21 sampai dengan 100, di mana bilangan caca 21 itu 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan seterusnya sampai dengan 100. Adik-adik, itu merupakan bilangan caca dari 21 sampai dengan 100. Selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan caca dari 21 sampai dengan 100, dari yang kecil ke yang besar dan yang besar ke yang kecil. Nah, apa itu di sini? Apa itu membandingkan bilangan caca? Jadi, adik-adik, membandingkan bilangan caca itu adalah suatu proses untuk menentukan apakah suatu bilangan caca ini lebih besar dari atau lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi bilangan caca sama dengan bilangan lainnya. Secara sederhana adik-adik, membandingkan bilangan caca berarti adik-adik melihat perbedaan nilai antara dua atau lebih bilangan caca. Nah, untuk melakukan perbandingan, kita menggunakan simbol-simbol berikut, di mana lebih besar, ada simbol lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Contoh, 21 lebih kecil dari semua bilangan caca lainnya dalam rentang 22 sampai dengan 100. Kita bisa menuliskannya sebagai berikut, di mana 21 kurang dari 22, 21 kurang dari 23, 21 sampai dengan semisal 21 sampai dengan 100 lebih kurang. Nah, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca ini dari 21 sampai dengan 100, dari yang kecil ke yang besar, dari yang besar ke yang kecil, mengurutkannya bilangan caca. Untuk mengurutkannya ini bilangan caca adalah proses menyusun sekelompok bilangan caca berdasarkan nilainya. Nah, baik yang terkecil ke yang terbesar maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Secara sederhana adik-adik, mengurutkan bilangan caca berarti menyusun bilangan-bilangan tersebut dari urutan yang teratur berdasarkan besarnya nilai. Ada dua jenis urutan dalam mengurutkan bilangan caca. Urutan naik, misal urutan naik, menyusun bilangan caca dari nilai yang paling kecil hingga nilai paling besar. Terus menurun, semisal menyusun bilangan caca dari nilai yang paling besar hingga nilai paling kecil. Contohnya menyusun bilangan caca dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Nah, contoh mengurutkan bilangan 3, 1, 5, dan 2. Dalam urutan naik berarti 1, 2, 3, dan 5. Menyusun bilangan caca dari yang paling besar hingga nilai yang paling kecil. Contohnya mengurutkan bilangan, misal kita ambil bilangan 3, 1, 5, dan 2. Dalam urutan menurun menjadi 5, 3, 2, dan 1. Nah, selanjutnya di sini ada mengenal tempat nilai satuan, puluhan, dan ratusan. Pertama, nilai tempat.
atau satuan, nilai tempat satuan adalah posisi paling kanan dalam suatu bilangan caca. Digit pada posisi satuan menunjukkan jumlah individu atau benda tunggal. Contoh, pada bilangan 7, angka 7 berada pada posisi satuan. Jadi nilainya adalah sama dengan 7. Pada bilangan 23, angka 3 berada pada posisi satuan. Jadi nilainya adalah 3. Pada bilangan 158, angka 8 berada pada posisi satuan. Jadi nilainya adalah 8. Kedua, nilai tempat puluhan. Jadi nilai tempat puluhan ini berada pada posisi di sebelah kiri satuan. Digit pada posisi puluhan menunjukkan jumlah kelompok 10. Contoh, pada bilangan 30, angka 3 berada pada posisi puluhan. Jadi nilainya adalah sama dengan 30. Ini berarti ada angka 3 kelompok 10. Oke, pada bilangan 23, angka 2 berada pada posisi puluhan. Jadi nilainya adalah sama dengan 20. Ini berarti ada 2 kelompok 10. Pada bilangan 158, angka 5 berada pada posisi puluhan. Jadi nilainya adalah 50. Ini berarti angka 5 kelompok 10. Ada 5 kelompok 10. Ketiga, nilai tempat ratusan. Nilai tempat ratusan berada pada posisi sebelah kiri puluhan. Digit pada posisi ratusan menunjukkan jumlah kelompok 100. Contoh, pada bilangan 400, angka 4 berada pada posisi ratusan. Jadi nilainya adalah sama dengan 400. Pada bilangan 158, angka 1 berada pada posisi ratusan. Jadi nilainya adalah sama dengan 100. Pada bilangan 275, angka 2 berada pada posisi ratusan. Jadi nilainya adalah 200. Nah, selanjutnya di sini adalah menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan caca dengan teknik menyimpan atau teknik meminjam. Nah, di sini ada langkah-langkahnya adik-adik, di mana menjumlahkan dengan teknik meminjam. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya susun bilangan yang akan dijumlahkan secara vertikal, lurus berdasarkan nilai tempatnya, satuan di bawah, satuan puluhan di bawah, dan seterusnya. Jumlahkan digit pada kolom satuan. Yang kedua, jika penjumlahan satuan kurang dari 10, tuliskan hasilnya di bawah garis pada kolom satuan. Terus yang ketiga, langkah-langkahnya adalah jika hasil penjumlahan satuan 10 atau lebih, tuliskan digit satuan dari hasil tersebut di bawah garis pada kolom satuan dan simpan digit puluhan biasanya. Ditulis kecil di atas kolom puluhan. Yang keempat, jumlahkan digit pada kolom puluhan dengan jangan lupa tambahkan angka yang disimpan dari hasil penjumlahan satuan. Jika ada, ulangi angka 3 dan 4 untuk kolom puluhan. Nah, jika hasilnya 10 atau lebih, simpan digit puluhan ke kolom ratusan. Langkah selanjutnya, lanjutkan proses ini untuk semua kolom nilai tempat bergerak dari kanan ke kiri. Contoh, simpan dari satuan 168 tambah 162 per 293 per 293 satuan. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 13. Tulis 3 di bawah garis, simpan 1 puluhan dari 13 di atas kolom. Puluhan 6 tambah 2 1, 6 tambah 2 tambah 1 simpanan. 9, tulis 9 di bawah garis ratusan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tulis 2 di bawah garis, hasilnya adalah 293. Nah, di sini ada langkah-langkah mengurangkan dengan teknik meminjam, di mana susun bilangan yang akan dikurangkan secara vertikal, luruskan berdasarkan nilai tempatnya. Semisal satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan, dan seterusnya. Pastikan bilangan lebih besar berada di atas. Kurangkan digit pada kolom satuan. Jika digit di atas lebih besar atau sama dengan digit di bawah, lakukan pengurangan biasa dan tuliskan hasilnya di bawah garis pada kolom satuan. Nah, jika digit di atas lebih kecil dari digit di bawah, kita perlu meminjam 1 nilai 10 dari kolom puluhan di sebelah kiri. Coret digit pada kolom puluhan, kurangi dengan 1. Selanjutnya tambahkan 10 ke digit satuan yang akan dikurangi. Selanjutnya lakukan pengurangan pada kolom satuan yang baru. Selanjutnya pindahkan kolom puluhan, lalu kurangkan digit puluhan yang sudah dipinjam jika ada dengan digit puluhan di bawahnya. Nah, selanjutnya jika diperlukan, ulangi proses meminjam dari kolom ratusan untuk kolom puluhan, dan seterusnya, bergerak dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan topik yang selanjutnya, mengenalkan konsep perkalian dan pembagian dua bilangan caca 1 sampai 10. Perkalian dua bilangan caca 1 sampai 10, di mana perkalian itu seperti penjumlahan berulang kali dengan bilangan yang sama. Tanda untuk perkalian adalah huruf X. Misalnya, kamu punya 3 piring dan di setiap piring ada 2 buah jeruk. Berapa total yang kamu punya daripada kamu menghitung satu-satu, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan perkalian. Ada 3 buah kelompok piring, di setiap kelompok ada 2 benda jeruk. Maka total jeruknya adalah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Ini bisa kita tulis dengan perkalian. 3 kali 2 sama dengan 6, artinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Baik, pintar. Nah, selanjutnya pembagian dua bilangan caca 1 sampai 10. Nah, di sini pembagian itu seperti membagi sejumlah benda secara merata ke dalam beberapa kelompok. Tanda untuk pembagian adalah
titik 2 atau garis miring. Contoh, misalnya kamu punya 8 buah permen dan ingin membagikannya kepada 2 orang temanmu dengan sama banyak. Nah, berapa permen yang didapat setiap teman? Itu pertanyaannya. Kita ingin membagi 8 permen menjadi 2 kelompok yang sama besar. Jadi caranya itu 8 bahagi 2. Kita bisa membagikan satu per satu, satu untuk teman pertama, satu untuk teman kedua, lalu satu lagi untuk teman pertama, lalu satu lagi untuk teman kedua, dan seterusnya sampai permennya habis. Jadi setiap teman akan mendapatkan 4 permen. Jadi 8 dibahagi 2 sama dengan 4. Nah, oke, terima kasih. Itu tadi adik-adik penjelasan tentang mengenai bilangan caca atau mengenal bilangan caca. Jadi apakah adik-adik di sini sudah paham atau belum? Jika masih ada yang belum paham dengan penjelasan Bapak tadi, Bapak berharap adik-adik bisa bertanya, karena sebentar Bapak akan berikan tugas, dan sebelum Bapak berikan tugas, ketika adik-adik masih bingung, silakan bertanya. Bapak berikan waktu ke adik-adik untuk bertanya 3 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Oke adik-adik, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi mengenai bilangan caca. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok kecil untuk kalian, di mana masing-masing kelompok itu tergantung dari jumlah kalian di kelas. Nah, Bapak minta untuk adik-adik agar kiranya berhitung mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi 5 kelompok yang akan dibagi pada pagi hari ini. Nah, oke adik-adik, silakan dibagi kelompoknya. Oke, baik, sudah. Adik-adik sudah membagi kelompok. Nah, untuk kelompok pertama yaitu ini materinya, kelompok 2 ini materinya, kelompok 3 ini materinya, dan kelompok 4 juga ini materinya, dan yang terakhir ini materinya untuk kelompok 5. Jadi semua sudah mendapatkan materi masing-masing. Selanjutnya hal atau aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik adalah silakan adik-adik diskusikan, atau Bapak akan memberikan beberapa soal untuk adik-adik dengan yang sesuai dengan materinya per kelompok. Jadi harap tugas ini kalian kerjakan. Bapak berikan waktu selama 25 menit untuk mengerjakannya. Nanti setelah mengerjakannya, silakan kalian presentasikan hasil kerja kalian. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, itu tadi dia penjelasan materi atau hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Bapak harap untuk pembelajaran hari ini bisa adik-adik paham, bisa adik-adik mengerti, dan bisa adik-adik simpan di otaknya, agar supaya kedepannya ketika Bapak ingin, karena di minggu depan Bapak akan menanyakan terkait dengan bilangan caca atau meng-full up ulang kembali materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, sekian itu saja dari Bapak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.